Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Choi Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham request dari Sobat Trader mendasar pada perdagangan 24 Januari 2025 part yang pertama. Mari kita bahas satu per satu. Mari kita bahas Avia. Avian. Pada perdagangan 24 Januari harganya sama dengan last price di tanggal 23 Januari. Volume transaksi biasa, tidak melebihi volume 520. Secara fundamental AZ masih terus akumulasi. Perdagangan 20 Januari akumulasi 95.000 lot. Mari kita lihat akumulasi AZ dari saat 26 November. Karena AZ sudah mulai akumulasi dari 26 November. 26 November di sini sampai 24 Januari. Ya. Kita lihat AZ akumulasi cukup besar. 4,8 juta lot. Yang jualan besar ini RX. Namun RX itu sudah habis jualannya di 18 Desemberan namanya. Ini kita lihat RX 3,6 juta lot 18 Desember. Apakah 3,6 juta lot? Nah, 2,6 juta lot. Mirip-mirip tampaknya RX dan AZ. Hampir sama. RX dan AZ. Hampir sama. Saat ini AZ yang akumulasi lebih banyak. Dapat barang selain dari RX dari yang lain. Sudah 4,8 juta lot AZ. Average price di 408, tidak jauh dengan last price. Support saat ini ada di 400. Potensial membentuk head and shoulder sebenarnya, namun ini shouldernya tidak begitu sempurna. Ini headnya, ini menuju ke shoulder berikutnya. Atau potensi berikutnya breakout 430. Jika berhasil breakout 430, maka potensi uptrendnya jelas. MA20 sudah ambil golden cross MA50, pertanda reversal yang cukup bagus dari Avia. Sejak breakout MA20 di perdagangan 27 Desember. Di sini 27 Desember, breakout MA20 dengan volume lumayan. Lalu ada penguatan 50 koreksi, serta 520 menguat mencoba menembus 430 belum mampu, koreksi lagi. Karena akumulasi AZ cukup bagus, maka tampaknya AZ akan serius di Avia dengan akumulasi pelan-pelan di bawah terlebih dahulu. Tampaknya AZ ingin average price-nya cukup bawah dan jualan mungkin di 450-an ke atas. Upside-nya cukup jauh, apalagi jika bisa ke MA200 untuk Avian. Kita lihat bandarmologi tanggal 24 Januari saja. Tanggal 24. Ya. Ini sudah tanggal 24. Ini AZ dapat barang dari KZYU LSTP. Kita lihat broker flow Avia. AZ dapat barang banyaknya di akhir sesi ternyata. Dapat barang banyak di akhir sesi, dia beli di akhir sesi di harga 419. Karena tampaknya AZ ini antri ya, antri di 416 kok nggak dapat barang. Akhirnya dia beli di akhir sesi, dapat barang di 418. Strateginya tampaknya memang senang beli di akhir sesi AZ ini. Karena beberapa kali akhir sesinya gap up, beberapa kali akhir sesinya juga gap down untuk Avia. Masih bagus kalau Sobat Trader punya Avia di harga 400 masih bisa di hold selama tidak turun dari 396. Masih ada potensi mengarah ke atas. Kalau
punya di harga atas, mau average down di 396 juga oke. Selama bertahan di 396, support berikutnya di 360 masih akan cenderung untuk mengarah ke atas. Dengan koreksi yang sudah cukup dalam, kemungkinan akan segera ada perlawanan lagi untuk Avia. Namanya saham ada turun dan naik, ini turun, ini naik, ini turun. Beberapa hari terakhir turun, semoga akan ada waktunya segera untuk naik berikut 430. Selanjutnya AILS, Agro Yasa Lestari. Ada sebuah trader yang punya AILS pada perdagangan 24 Januari open gap down, dibuka di harga 92, low 91, melemah 2,13%. Breakdown support 96, membentuk lower low. Saat ini support berikutnya di 85, 90, support psikologis. Pada perdagangan 24 Januari ada akumulasi oleh AI, YB, YP yang keluar LG, XLCD, namun average atau buy lot-nya AI ini hampir sama dengan LG. Buy lot-nya AI sama dengan LG. Jadi ada kemungkinan memang AI-nya beli dari LG. Bisa jadi ini crossingan jika dilihat dari broker summary. Meskipun kalau dilihat dengan cross tidak benar-benar tampak bahwa terjadi crossingan antara AI dan LG. Mari kita lihat broker flow untuk AILS. Jika kita lihat broker flow untuk AILS yang akumulasi justru KK ya 24 AI belum masuk. Mari kita masukkan AI. Ini tanggal 24. Ya, tanggal 24-nya seperti ini. Tanggal 24 ini AI masuk di akhir sesi. Di akhir sesi LG-nya di mana? LG masuk bukan dapat barang dari LG karena dapat barangnya di awal, berarti bukan crossingan. AI dapat barang lebih dahulu, kemudian LG jualan kemudian. Jika melihat seperti ini berarti bukan crossingan antara AI dan LG. Dan jika AI serius maka ada potensi untuk penguatan lanjutan di AILS. Namun kita juga perlu melihat pergerakannya AILS ini digerakkan oleh siapa. Ya. Kita coba melihat dari tanggal 19 sampai tanggal 24 Desember. Tanggal 19 sampai 24 Desember. Tanggal 19 sampai 24 Desember ini yang berperan cukup besar adalah LG. Sehingga dia average price-nya di 121, berarti menggerakkannya LG, AZCP, apakah ada AI di bawah. Kita lihat gross-nya ini copet-copet, LG yang tampak serius. Jika kita lihat kenaikan dari tanggal 19 sampai tanggal 24, maka yang berperan cukup besar LG. Lalu kita lihat tanggal 30 Desembernya, siapakah yang jualan? Di tanggal 30 Desember yang jualan CPXA MG. LG jualan dikit. Kita lihat gross. Setelah itu perdagangan 2 Januari
2 Januari. Perlu dibedah satu persatu sebenarnya untuk melihat siapa yang sebenarnya menggerakkan LG ketika tanggal 19 sampai tanggal 24. Namun tampaknya tidak benar-benar LG, ya, belum benar-benar bisa mengatakan LG yang mengangkat harganya. Karena saat koreksi di sini LG juga tidak jualan begitu banyak. Tanggal 3 Januari coba kita lihat. Ya, belakangan LG justru tidak tambah di buyer maupun seller, hanya di bagian bawah saja. Mari kita perbesar hitung-hitungannya, broker summary-nya dari tanggal 19 sampai tanggal 24. Meskipun juga belum bisa menjadi data yang dapat diandalkan, namun coba kita lihat terlebih dahulu. Dari tanggal 19 sampai tanggal 24, bukan LG top buyer-nya, justru AZ. YB, KK, LG ada di peringkat 4. Semua dalam kondisi floating loss jika memang kondisi average-nya adalah seperti ini, sebab harga terakhir ALS di 92. Maka jika sebater punya ALS dan hendak average down, silahkan diatur average down-nya ketika memang sudah tampak pembalikan arah. Akumulasi tanggal 24 Januari kita berharap pada AI, ya, AI, YB, YP. Meskipun peran AI juga tidak begitu besar pada perdagangan 24 ini melakukan pembelian namun harganya tidak kemana-mana. Mari kita coba lihat broker flow tanggal 20. Broker flow tanggal 20 siapa yang menggerakkan? Broker flow tanggal 20. Ini kita rubah tanggal 20. Broker flow tanggal 20 yang membuat harganya naik ini XA, yang membuat harganya turun XA dan YP. XA, YP yang bermain di IELTS pada perdagangan ini 20 Januari 2025. Ya, XA, YP yang bermain. Jika melihat pada perdagangan 20 Januari, YP ada masuk, XA ada masuk. Semoga pertanda baik. Ya. Semoga pertanda baik bahwa memang akan segera ada kenaikan lanjutan. Kita lihat tanggal 17 Januari. Tanggal 17 ya di sini. Benar ya? Maka jika sobat trader ingin bersabar untuk akumulasi IELTS, average down IELTS, ini YPXA yang akan menjadi penggerak pada perdagangan 20 Januari saat naik kencang, ini sudah diakumulasi lebih dahulu tanggal 17 Januari oleh YP dan XA. Kemudian mereka dengan luasa memainkan di tanggal 20 Januari. Nah, pada perdagangan 24 Januari, YP dan XA tampak belum serius. Untuk akumulasi IELTS, sehingga belum tentu harganya akan segera dinaikkan. Meskipun ada AI yang juga masuk lumayan, namun belum ada track record AI yang mampu menggerakkan IELTS dalam waktu dekat. Jika kita lihat riwayat beberapa waktu terakhir. Sehingga kalau mau average down, tunggu XA dan YP masuk banyak. Meskipun belum tentu kalau mereka masuk banyak, ternyata harganya sudah naik duluan dan belum sempat average down. Padahal kita baru bisa melihat broker summary-nya di akhir sesi. Nah, maka masuknya bisa jadi juga terlambat. Sehingga dianalisa ulang, dipertimbangkan ulang kalau mau average down, dan kalau yakin mau average down,
harus sudah tahu alasannya apa, rencananya bagaimana. Jangan sampai asal masuk, asal average down, dan tidak tahu bagaimana cara keluarnya nanti. Selanjutnya, mari kita coba buatkan strategi averaging down untuk sobat trader yang punya AIRS dengan average price di 113, last price di 92. Saat ini kondisi floating loss 18,6%. Untuk bisa kembali ke 113, AIRS harus naik 22,8% dari 92. Nah, strateginya dengan sobat trader yang punya AIRS di harga 113, kita asumsikan punya 10 lot, maka sobat trader setidaknya punya average price di bawah resisten psikologis 100. Maka sobat trader harus melakukan penambahan lot sebesar coba 15 dan tambahkan 16 ya. Jika sobat trader punya AIRS di harga 113 dan melakukan pembelian AIRS untuk average down supaya average price-nya di dekat-dekat 100, beli di harga 92, maka membutuhkan penambahan lot sebesar 160% dari lot yang sudah dimiliki. Kalau sobat trader beli 10 lot di harga 113, maka silahkan lakukan pembelian 16 lot di harga 92 untuk bisa average price di 100. Nah, ketika sudah average price di 100, setidaknya ada harapan untuk bisa segera kejemput. Namun, jika AIRS akan lanjut naik, kalau AIRS akan lanjut turun, ya justru tidak bisa segera kejemput. Maka strategi averaging down-nya harus pas, harus dengan analisa jelas bahwa akan bisa segera kejemput di harga 100 atau di harga berapapun saat ada kenaikan dari AIRS. Jika melihat broker summary tadi, belum ada akumulasi dari YP dan XA pada perdagangan 24 Januari, maka masih belum ada tanda-tanda akan naik. Meskipun bisa saja pada perdagangan Kamis nanti 30 Januari YP dan XA masuk dan harganya langsung naik cepat, juga bisa saja. Silahkan diatur sendiri. Mau average down sekarang atau average down harga makin turun atau mau cut loss sekarang, ya diperhitungkan matang-matang. Selanjutnya mari kita bahas Toba. TBS Energi Utama. Breakdown MA 200. Lower low. Ya. Masih downtrend. Masih downtrend dan terus downtrend tampaknya ini. Beberapa kali coba kita buatkan trading plan, supportnya jebol, buatkan trading plan lagi, support jebol lagi, udah belum tahu arahnya yang mau kemana ini. Selain ke bawah. EMA 20 menjadi resist kuatnya saat ini. Untuk
Toba, TBS energi utama. Menguat, koreksi, menguat, koreksi, menguat, koreksi. Breakdown EMA 200 sebenarnya menjadi pertanda yang kurang baik. Volume transaksi tanggal 23 Januari saat breakdown supportnya volume besar berarti sellernya kuat. Pada perdagangan 20 Januari ada akumulasi dari OD AK BK yang keluar YP GR PD KK. Polanya terus seperti ini untuk Toba. Ini ada support terbreakdown, ini ada support terbreakdown. Ini ada support baru lagi 380 terbreakdown lagi. Low perdagangan 20 Januari di 360. Jika sebagian punya di harga atas, maka jika belum mampu menembus EMA 20, silahkan amankan modal. Kalau memang mau amankan modal. Kalau mau dibawa turun makin dalam juga dipersilahkan. Kenaikan beberapa waktu yang lalu cukup kencang, koreksinya perlahan namun pasti, koreksinya. Ada akumulasi dari OD, AK, BK, bukan berarti akan ada kenaikan lanjutan. Yang jelas ini kenaikan yang belum tentu ada kenaikan lanjutan karena belum tampak mampu berangkat EMA 20 ya. Bahkan membentuk lower low. Kenaikan tanggal 24 Januari bisa jadi hanya pantauan sesaat untuk turun lebih dalam. Kita lihat Toba. Toba OD belum masuk. Tanggalnya ini biasanya. Ya, tanggalnya belum berubah. Tanggal 24 sampai 24. OD yang angkat harganya AK, ini HK harga naik. OD belakangan akumulasi dalam jumlah besar. Dengan akumulasi OD di akhir sesi, maka OD masih belum tampak jualan cukup besar. Kita lihat dari 21.000 lot, jualan 8.000 lot. Untuk saat ini Toba masih downtrend. Tidak banyak yang kita bahas karena sering kita bahas. Intinya ini harus breakout MA 20 dulu untuk kembali reversal. Seperti yang dilakukan oleh Avia. Avia berhasil breakout EMA 20, reversal, menguat, koreksi terhadap EMA 20, menguat lagi. Toba harus seperti ini untuk mematahkan downtrendnya. Ketika sudah seperti ini, maka sudah bisa ada harapan untuk Toba kembali uptrend. Meskipun ini tampaknya masih akan menuju ke 300 support kuatnya. Support kuat dari Toba ada di 300. Yang sebelumnya menjadi resisten 300, 310. Sekitar situ ya. Aduh. Bang pas. 300 di sekitar sini. Setelah downtrend cukup parah, Toba berhasil breakout, namun saat ini menuju breakdown EMA 200 lagi. Bisa ke 300 lagi, bisa sideways di sekitar sini. Ingat semua potensi. Harus bagaimana? Harus sesuai dengan trading plan Sobat Trader. Trading plan-nya apa? Kalau trading plan-nya jangka pendek sudah gagal, ya segera batasi risiko, amankan modal. Entry di emiten yang lain yang kondisinya cukup bagus. Kemudian kita bahas TNCA. Trimuda Nuansa Citra. Sobat Trader ada yang punya TNCA pada perdagangan 24 Januari terkoreksi cukup dalam 4,37%. Yang akumulasi XL BQ DH yang keluar CCAZKK. BQ masuk 1.800 lot, tampaknya belum jualan, baru jualan 10 lot.
YP masuk, sudah keluar, XL masuk, keluar sedikit. Untuk TNCA saat ini sudah hampir sampai dengan support berikutnya di 165. Koreksi pelan-pelan namun pasti. Di sisi lain ketika sudah menguat, penguatannya juga cukup kencang. Setelah breakdown support 193, terus membentuk lower low dari 183 menuju ke 165. Untuk TNCA, jika sobat trader ingin naik flash down, strateginya adalah pada saat market berjalan, kalau TNCA open low gap down, maka silakan untuk flash down seperti yang terjadi di sini. 3 Desember open low gap down, flash down. Ini juga open low gap down. Meskipun open low gap down-nya juga akan terjadi beberapa kali. Seperti di sini. Terus ini gap up. Ini open low gap down, cukup jauh. Ini open low gap down lagi. Ini open low gap down. Ini open low gap down, ada penguatan. Ini open low gap down, menguat. Ini open low gap down. Tanggal pada Desember ini open low gap down karena last price-nya di 191, ini opennya di 181. Open low gap down, menguat. Maka sobat trader yang punya TNCA, kalau punya dari ke atas mau average down, tunggu open low gap down. Jika open low-nya turun makin bawah, makin baik untuk sobat trader bisa average down. Jika open low gap down-nya hanya sedikit, tetap masih menarik, namun akumulasi saja pelan-pelan selama bertahan di atas 165 untuk TNCA. Kita coba lihat broker flow TNCA. Kita lihat pergerakan dari BK, XL. BK malah belum masuk. Oh, BK. Benar BK, maaf. BK sudah masuk. BK pergerakannya santai-santai. Ini XL mulai masuk di akhir-akhir sesi. Justru harganya turun. Yang jualan CC. CC jualan harga turun sampai akhir sesi tidak tampak juga akumulasi CC. Jika CC yang dominan maka masih akan terkoreksi untuk TNCA. Selanjutnya kita bahas BJTM. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Beberapa hari terakhir naik karena finance menguat. Secara teknikal saat ini menarik untuk BJTM ya. EMA 20 sudah golden cross EMA 50 menuju golden cross EMA 200. Secara fundamentologi biasa saja tampak distribusi oleh CCAKZP yang masuk AIGRXC YP. Kondisi saat ini BJTM menuju ke resisten di 600 595. Setelah turun cukup dalam sampai ke 500 ada penguatan, koreksi ada penguatan lagi. Pergerakannya tidak begitu volatil, membuat BJTM bisa dianalisa pergerakannya ya. Ini jika ada koreksi ke 550-an akan menjadi supportnya saat ini. 550 di sekitar sini. Jika melihat time frame daily dari BJTM seperti melihat time frame intraday dari emiten-emiten yang lain. Karena ini hanya menguat dikit, koreksi dikit, menguat dikit, koreksi dikit. Padahal ini time frame daily, pergerakannya tidak begitu volatil. Namun volume beberapa hari terakhir menarik. Ini volume beberapa hari terakhir menarik, menandakan ada buyer yang tampak serius di BJTM. Karena ketika volume ini besar, harganya menguat. Jika kembali terkoreksi ke 550, menarik untuk sobat trader bisa spekulasi BJTM. Ini termasuk emiten yang rutin membagikan dividen, namun karena pergerakannya tidak begitu volatil. Jika sobat trader ingin cari dividen ya silahkan, jika ingin cari capital gain juga silahkan. Namun ini bukan emiten yang pas untuk mencari capital gain. Silahkan pilih emiten lain yang lebih volatil daripada BJTM.
Kemudian kita bahas PIVA. Pyridam Pharma pada perdagangan 20 Januari terkoreksi 1,82%. Yang keluar LSXL AG yang masuk DHMGCC DH yang tampak serius ya, DH melakukan pembelian 50.000 lot dan belum keluar. Kemudian yang jualan LSAG DHMG. MG juga menarik, masuk 30.000 lot, belum jualan cukup banyak. PIVA menarik ini untuk perdagangan Kamis 30 Januari 2025. Kita lihat broker summary PIVA dari tanggal 15. Dari tanggal 15 sampai tanggal 24 ini ada PDXC, SKYB, XLKIAI yang keluar CCXALJCP. Top buyer-nya ada di broker-broker retail untuk PIVA. Mari kita lihat dari tanggal 20. Dari tanggal 20 PDXCYBKI ya, yang keluar CCXALJLS. Akumulasi tanggal 24 Januari cukup bagus. Kita coba lihat broker flow PIVA. Tanggal 24 ini diakumulasi DH dan MG. Ya, DH dan MG akumulasi sampai punya barang cukup banyak di PIVA. Saat ini sudah tampak membalikan arah untuk PIVA, breakout downtrend lainnya. Setelah beberapa waktu yang lalu downtrend cukup lumayan, ini berhasil terbreakout. EMA 20 juga bisa menjadi acuan. Ya. Di breakout tanggal 20, di breakout tanggal 20 Januari dengan volume, lalu terjadi markup di tanggal 21, markup kemudian harga turun. Maka kita coba lihat saat tanggal 20. Saat tanggal 20 saat naik kencang, ini PDCPXC. Nah, kita lihat broker flow tanggal 20. Yang menaikkan siapa untuk PIVA? Tanggal 20. Kita lihat gross YP, CP, CC. YP, CP, CC sudah semua, XLBD sudah semua. Nah, jika kita lihat tanggal 20 Januari 2025, untuk PIVA ini yang mengangkat di awal sesi adalah CC. Nah, setelah sudah mulai terangkat, CC jualan. Lalu perannya pindah ke PD. PD beli, harga makin naik. Lalu CP juga beli, harga makin naik. Kemudian YP jualan. YP-nya jualan sampai akhir sesi. Nah, jika melihat PIVA di tanggal 20 saat naik, maka tidak benar-benar tampak siapa yang mampu menggerakkan PIVA. Namun dengan akumulasi PD yang cukup bagus, bisa jadi masih akan ada penguatan lanjutan di PIVA. Apalagi sudah breakout downtrend lainnya. Ini supportnya di 206 atau di 200 ya, support psikologis. Support psikologis di 200. Jika ada koreksi ke 200, silahkan buy on weakness untuk Pyridam Pharma. Dengan volatilitasnya yang cukup kencang, maka semoga tetap bertahan di atas 200, lalu akan ada penguatan lanjutan.
Selanjutnya mari kita bahas PANI. Pantai Indah Kapuk 2 pada perdagangan 20 Januari menguat 14,9% dari last price. Dari bawahnya menguat cukup tinggi. Open low gap down. Info line menguat 29%. Wow, mantap. Yang dapat di harga bawah dapat 29% dari PANI, melebihi arahnya. Pada perdagangan 24 Januari kita lihat 24 yang masuk LG SQ YUXL, yang keluar BKRX MG KZ. Kita lihat tanggal 24, polanya seperti ini, ada LG SQYU. Kita lihat pola tanggal 23 saat PANI ARB. Polanya yang masuk retail LG belum tampak, SQ di sini, yang keluar BK ZP BPAI. Nah, kalau dilihat dari tanggal 23 sampai 24, LG tampak baru masuk, BK ZP tetap top net sell. Dengan pola PANI yang seperti ini, maka akan ada dua resisten untuk PANI bisa kembali uptrend. Resisten pertama di sekitar harga 14 ribuan. Ya, sekitar harga 14 ribuan. Ini akan menjadi resisten terdekat dari PANI. Lalu di harga 15 ribuan, ini menjadi resisten berikutnya untuk PANI. Belum tampak berhasil breakout downtrend line, masih tampak downtrend ya. Ini downtrend cukup parah untuk PANI. Dan saat ini dengan time frame 1 jam, jika kita lihat nih, memang koreksinya cukup dalam. Ini breakdown EMA 20, terus breakdown time frame 1 jam. Ini mencoba menembus EMA 20. Time frame 1 jam gagal, koreksi. Ini banting. Ini sampai ke EMA 20 time frame 1 jam, belum mau menembus. Ada potensi koreksi lanjutan. Namun setelah bertahan di atas 10.000 untuk PANI masih menarik. Potensi dia akan sideways di range 10.000 sampai 15.000 sebelum benar-benar kembali reversal. Mari kita lihat broker flow-nya PANI perdagangan 24 Januari. Yang angkat siapa? Yang angkat YPAK CCXC. YPAK. Akan tampak memberikan peran di PANI ya. Sepertinya AK yang memberikan peran di PANI. Jika kita lihat dari awal sesi, AK ini jualan sehingga harganya di bawah. Setelah itu jualan pelan-pelan. Lalu ini mulai beli. AK mulai beli, saat ada koreksi AK beli, tambah barang. Saat dia jualan, di sini harga masih naik, kemudian dia masih akumulasi. Nah, setelah itu AK beli, harga naik, kemudian AK-nya jualan ini harga turun, lalu sampai konsolidasi cukup cepat. Nah, untuk PANI, jika sobat trader punya diri ke atas, mau average down saat ini tampak belum pas jika average down, karena pas di dekat resisten 520. Jika dikasih ke 10.000, average down silahkan.
Kalau mau sekarang average down juga silahkan, karena keputusan ada pada sobat trader semuanya. Sekian pembahasan saham-saham request part 1 mendasar pada perdagangan 24 Januari 2025. Semoga sedikit tercerahkan dan bisa menjadi landasan bagi sobat trader untuk memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap emiten-emiten yang sobat trader punya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.